Selamat sore kepada kita semua. Pada sore hari ini, saya Pendeta Raymond Sihan membawakan sebuah renungan yang mengingatkan kita untuk membawa kita mengingat akan identitas kita. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 1, firman Tuhan katakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Sebuah buku sekolah sahabat kita mengatakan, sebuah kartun baru-baru ini memperlihatkan seorang wanita yang sangat gemuk dan sedang duduk di sebuah ruang praktek dokter. Jadi wanita gemuk ini duduk dalam sebuah ruangan praktek dari seorang dokter, dan dia merasa bahwa dirinya masih berusia 16 tahun. Dan dokter mengidentifikasi gadis itu, dan dokter mengatakan bahwa Anda harus menjaga kesehatan Anda. Jika tidak, Anda akan mengalami berbagai gejala-gejala penyakit. Tetapi karena dia punya entitas, dia punya keyakinan bahwa dia sehat dan dia merasa dia tidak gemuk, dia merasa dirinya ramping, dengan entitas ini mendefinisikan bahwa dia memiliki sebuah persepsi bahwa dia tidak seperti yang dikatakan oleh dokter itu. Di dalam sebuah pelajaran sekolah sahabat kita di waktu yang lalu mengatakan, untuk mencapai suatu tujuan dan misi, kita harus memiliki sebuah identitas. Sebagaimana Paulus yang adalah rasul daripada Yesus Kristus, dia menyatakan bahwa dia adalah seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tahu ceritanya bagaimana Rasul Paulus dulu dia adalah seorang penganiaya daripada umat Tuhan yang bernama Saulus. Dia mau berusaha untuk menganiaya seluruh umat Tuhan, dan kenyataannya terbalik. Dia dipertobatkan oleh Tuhan Yesus secara langsung melalui penyakit di matanya. Dia tidak dapat melihat, dan Tuhan memberikan kesembuhan melalui hambanya Ananias. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasul yang dapat membawakan Injil kepada beberapa jemaat, termasuk salah satunya di jemaat Korintus. Apa yang mau saya garis bawahi pada sore hari ini menjelang hari Sabat, bagaimana identitas adalah sebuah hal yang perlu kita miliki, karena dari identitas ini akan membangun sebuah keyakinan, dan ketika kita memiliki keyakinan, maka tidak ada keraguan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadi dalam hal ini, marilah kita membangun identitas yang baik. Mari kita membangun identitas yang memberikan kepada kita satu pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita, dengan selalu terkoneksi di dalam doa dan belajar firman Tuhan. Ini akan membangun identitas kita di dalam Tuhan. Dan kehadiran Tuhan Yesus bagi Rasul Paulus memberikannya tidak hanya sekedar keyakinan, tetapi dia dapat menjalani langkah untuk misi dan visinya ke depan. Demikian juga kita membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus untuk membangun misi dan visi kita ke depan di dalam perjalanan rohani kita. Kiranya renungan ini boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk mari kita membangun identitas yang baik dengan selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, mempelajari firman Tuhan, dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Pada sore hari ini, kami diingatkan kembali melalui
firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Pentingnya membangun sebuah identitas. Sebagaimana Rasul Paulus, ia dipanggil menjadi rasul yang dapat mengabarkan Injil oleh karena perjumpaannya dengan Kristus. Biarlah kami boleh membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan melalui belajar firman Tuhan dan membangun di dalam doa, sehingga kami ya Tuhan dapat melangkah dengan misi dan visi yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh tinggal dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dengan tujuan yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jangan lupa, kita besok bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk hadir beribadah di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah kabaran yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.